Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NIM 23042196 dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dari Wilda Handayani. Bagaimana ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi arah kebijakan reforma agraria yang awalnya berorientasi pada keadilan sosial, tetapi kemudian bergeser menjadi sekadar pencapaian target administratif seperti jumlah sertifikat tanah. Ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi arah kebijakan reforma agraria karena adanya tumpang tindih aturan, konflik kepemilikan tanah, serta belum jelasnya status hukum lahan di berbagai wilayah. Kondisi ini membuat pelaksanaan reforma agraria yang awalnya berorientasi pada keadilan sosial, seperti redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria, menjadi lebih sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, pemerintah cenderung memilih pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan dan cepat menunjukkan hasil, seperti pencepatan sertifikat tanah. Dalam kondisi tersebut, keberhasilan reforma agraria seringkali lebih banyak diukur melalui pencapaian administratif, misalnya jumlah sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan, dibanding dampaknya terhadap pemerataan penguasaan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, jika hanya berfokus pada sertifikasi tanpa menyelesaikan persoalan struktural, tujuan utama reforma agraria untuk menciptakan keadilan sosial dapat bergeser dan menjadi kurang optimal. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Afifah Alia Syafira. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang hanya menguasai tanah secara fisik tanpa dasar hukum formal, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin. Maka pertanyaannya, bagaimana kepastian hukum dalam reforma agraria dapat diwujudkan agar penguasaan tanah masyarakat tetap diakui secara sah oleh negara? Kepastian hukum dalam reforma agraria dapat diwujudkan melalui pendataan dan legalisasi aset tanah secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang selama ini hanya menguasai tanah secara fisik tanpa dokumen resmi. Pemerintah perlu mempercepat proses pendaftaran tanah, memperjelas status kepemilikan, serta menyederhanakan prosedur administrasi agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, lebih mudah memperoleh pengakuan hukum atas tanah yang mereka kuasai. Selain itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan penyelesaian konflik agraria secara adil agar tidak terjadi tumpang tindih klaim antara masyarakat, negara maupun pihak swasta. Dengan adanya pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap hak tanah adat maupun tanah garapan yang telah lama dikuasai, reforma agraria dapat lebih menjamin bahwa penguasaan tanah masyarakat diakui secara sah oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angeli Piprilia Dharma dengan NIM 23042148, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila kelompok 3 dengan pertanyaan bagaimana implementasi mediasi dan negosiasi partisipatif dalam praktik penyelesaian konflik agraria. Nah, implementasi mediasi dan negosiasi partisipatif dalam penyelesaian konflik agraria dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa, seperti masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan tokoh masyarakat dalam proses dialog untuk mencari solusi bersama. Dalam mediasi, biasanya ada pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu komunikasi agar konflik tidak semakin memanas, dan setiap pihak dapat menyampaikan kepentingannya secara terbuka. Sementara itu, negosiasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Praktiknya dapat berupa musyawarah, pemetaan tanah bersama, hingga penyusunan kesepakatan mengenai hak pengelolaan lahan atau kompensasi yang dianggap adil. Dengan cara ini, penyelesaian konflik agraria tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, kepentingan masyarakat lokal, dan keberlanjutan hubungan antar pihak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andisa Priyamadani dengan NIM 23042117 dari kelompok 5, yang mana pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari saudari Wina Aisyari Febrian dengan pertanyaan, apakah menurut kelompok penyaji solusi untuk
Solusi terbaik untuk mengatasi dualisme penguasaan tanah antara penguasaan de facto dan de jure. Jadi menurut kelompok kami, solusi terbaik untuk mengatasi dualisme penguasaan tanah antara penguasaan de facto dan de jure adalah dengan melakukan sinkronisasi antara kondisi penguasaan tanah di lapangan dengan legalitas administrasi pertanahan melalui pendekatan yang terpadu dan berkeadilan. Penguasaan de facto menunjukkan bahwa masyarakat secara nyata menguasai, mengelola, ataupun juga menempati tanah dalam waktu yang lama. Sedangkan penguasaan de jure berkaitan dengan kepemilikan yang diakui secara hukum melalui sertifikat atau dokumen resmi. Konflik juga sering muncul ketika masyarakat telah lama menguasai tanah tetapi belum memiliki legalitas hukum. Sementara pihak lain memiliki bukti administratifnya. Oleh karena itu, solusi yang bisa dianggap efektif tuh beberapa diantaranya adalah yang pertama dengan melakukan percepatan legalisasi aset tanah. Nah, pemerintah di sini perlu mempercepat program sertifikasi tanah, terutama bagi masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara nyata. Dengan adanya sertifikat, status tanah lebih jelas dan memiliki kepastian hukum. Lalu yang kedua dengan melakukan pendataan dan verifikasi partisipasi. Proses pendataan tanah harus melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan agar kondisi di lapangan tetap sesuai dengan data administrasi. Pendekatan partisipatif juga dapat meminimalkan sengketa. Lalu yang ketiga dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyelesaian konflik tanah sebaiknya mengutamakan mediasi dan musyawarah sebelum jalur pengadilan. Cara ini dijamin lebih mampu menjaga stabilitas sosial dan memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Lalu yang keempat, dengan melakukan reformasi dan sinkronisasi regulasi pertanahan. Pemerintah di sini juga perlu memperkuat koordinasi antar instansi dengan memperjelas aturan terkait kepemilikan serta pemanfaatan tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Lalu yang kelima, memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. Nah, dalam beberapa kasus, negara perlu memberikan pengakuan kepada masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang secara nyata mengelola tanah selama bertahun-tahun, meskipun belum memiliki dokumen formal. Nah, mungkin beberapa dari hal tersebut sudah dapat dijadikan sebagai solusi yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan dualisme penguasaan tanah antara de facto dan de jure. Baik, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya yaitu untuk saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang mana pertanyaannya, bagaimana keterbatasan akses masyarakat tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan reforma agraria. Nah, keterbatasan akses masyarakat miskin dalam mengurus legalisasi tanah menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam pelaksanaan reforma agraria. Karena tujuan reforma agraria sebenarnya adalah menciptakan keadilan dalam pemerataan penguasaan tanah bagi seluruh masyarakat. Nah, namun pada kenyataannya kelompok masyarakat miskin masih menghadapi beberapa tantangan seperti biaya pengurusan yang tinggi, kurangnya dokumentasi kepemilikan, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur pertanahan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari reforma agraria belum dirasakan secara merata. Masyarakat yang memiliki ekonomi dan pendidikan lebih baik cenderung lebih mudah memperoleh sertifikat, sedangkan masyarakat miskin justru mendapatkan kepastian hukum itu cukup sulit. Akibatnya muncul ketidakadilan dalam akses terhadap hak atas tanah dan potensi konflik agraria semakin besar. Selain itu juga kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan reforma agraria masih belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Padahal, reforma agraria seharusnya memberikan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat kecil agar mereka memiliki akses yang sama terhadap legalisasi tanah.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum dalam kehidupan mereka. Mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para kelompok-kelompok penanya. Baik, dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Angeli Piprilia Dharma dengan NIM 230421148 perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Syafrina Azahra kelompok 7 dengan pertanyaan, jika negara lebih memprioritaskan investasi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat kecil dalam kebijakan agraria, apakah reforma agraria masih dapat disebut sebagai upaya keadilan sosial? Jelaskan pendapat kelompok penyaji. Jadi, reforma agraria akan sulit disebut sebagai upaya keadilan sosial apabila dalam praktiknya negara lebih memprioritaskan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini karena tujuan utama reforma agraria seharusnya adalah menciptakan pemerataan penguasaan tanah, melindungi hak petani dan masyarakat adat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Jika kebijakan agraria justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada perusahaan besar atau investor, maka masyarakat kecil berisiko kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan mereka. Namun, investasi juga tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana negara mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat. Reforma agraria masih dapat menjadi wujud keadilan sosial jika kebijakan yang dibuat tetap berpihak pada rakyat kecil, dilakukan secara transparan, serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mundari akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu bagaimana tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang sudah lama menempati tanah tetapi tidak memiliki dokumen yang resmi. Negara tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah lama menempati tanah meskipun tidak memiliki dokumen yang resmi. Tanggung jawab tersebut dilakukan melalui pendataan dan verifikasi penguasaan tanah, pemberian akses legalisasi atau sertifikasi tanah, perlindungan dari penggusuran sewenang-wenang, serta penyelesaian konflik agraria secara adil. Selanjutnya, negara juga wajib memberikan kepastian hukum agar masyarakat memperoleh hak dan rasa aman atas tanah yang ditempati demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Amelia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu di mana pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa reforma agraria tidak hanya menjadi program pembagian sertifikat, tetapi benar-benar menciptakan keadilan sosial. Jadi, reforma agraria itu tidak boleh hanya dipahami sebagai program pembagian sertifikat tanah, tetapi harus menjadi upaya nyata untuk memberikan ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat memang penting untuk memberikan kepastian hukum, namun tanpa distribusi tanah yang adil serta adanya perlindungan terhadap masyarakat kecil dalam penyelesaian konflik agraria, reforma agraria tidak akan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti petani kecil dan masyarakat adat, serta didukung dengan penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan akses terhadap modal, pendidikan, serta teknologi dan pasar agar tanah yang dikelola tersebut dapat produktif, serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, reforma agraria tidak hanya menjadi program administratif, tetapi menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari kelompok 10. Jika reforma agraria bertujuan menciptakan keadilan sosial, lalu bagaimana cara negara menjamin agar kebijakan pertanahan tidak lebih berpihak kepada kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat kecil yang sudah lama menguasai tanah tersebut?
Jadi jika reforma agraria tersebut bertujuan menciptakan keadilan sosial, maka negara harus memastikan bahwa kebijakan pertanahan tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara turun-temurun. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat penguasaan tanah secara de facto, bukan hanya berdasarkan dokumen formal semata. Negara juga perlu memastikan bahwa adanya penegakan hukum yang adil, transparan, serta dalam pemberian izin kepada perusahaan yang dapat melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pertanahan. Selain itu, pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam menyelesaikan konflik agraria secara partisipatif dan membatasi praktek penguasaan tanah yang terlalu besar dan korporasi. Dengan demikian, investasi tetap dapat dilakukan dengan lancar, tetapi tidak mengorbankan hak-hak dan kehidupan masyarakat kecil. Jadi reforma agraria akan benar-benar menciptakan keadilan sosial apabila negara mampu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan hanya sekedar kepentingan ekonomi dan pembangunan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.